Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi FR, yang tentunya kita membahas tentang bagaimana memahami atau berdamai dengan masa lalu, bahkan antara sadar gak sadar masa lalu itu ada pada setiap manusia, baik itu dari disakitin sama pasangan kita dulu, disakitin sama orang, disakitin sama siapapun itu yang menjadi luka batin. Kita simak videonya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita bertemu lagi dengan saya, sahabat kita Kang siapa? Kang Tian Kadarisman. Kita membahas tentang konsep menyikapi tentang berdamai dengan masa lalu. Mungkin yang Kang Tian rasakan saat ini sangat susah katanya. Jadi pemahaman tentang masa lalu itu ya gak bisa dilupakan. Adik, ini Kang Tep ya. Saya pernah ya, yang namanya anak muda pasti pernah jatuh cinta ya. Saya pernah bela-belain berjuang demi cewek. Ya pokoknya harga diri, dari waktu, terus non tenaga, semuanya sudah diberikan kepada cewek. Tapi ujung-ujungnya cewek itu tidak merespon dan tidak memberikan apa yang saya inginkan. Kan sudah dua cewek yang saya perjuangin, kan otomatis di sana saya punya masa lalu pahit, dan kemungkinan 80% saya tidak akan mendekati cewek lain karena sudah terlalu banyak kecewa. Dan pokoknya masa lalu saya, pengalaman saya sangat pahit, sehingga saya takut untuk melakukan hal itu kembali, takutnya terulang kembali gitu. Jadi intinya dulu pernah disakitin sama seseorang wanita, nyampe detik ini si wanita tersebut itu gak bisa dihilangkan, bahkan gak bisa dilupakan. Iya. Oke, jadi konsepnya gini Kang Tian. Pada dasarnya yang namanya masa lalu itu memang sangat sulit untuk dilupakan. Nah, kunci pertama tersebut berdamai dengan masa lalu itu yang ke satu. Yang kedua, memaafkan orang tersebut atau mengikhlaskannya. Nah, yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Itu. Jadi ada 3 konsep, yaitu sepaket loh. Sepaket agar nantinya Kang Tian tuh bisa maju ke depan, bukan ke belakang. Nah, paham kan? Iya. Kan ini sebelum Kang Atep berbicara lebih lanjut, ya mengikhlaskan sesuatu yang sudah kita perjuangin. Itu juga susah bang, susah banget. Tadi ya pokoknya saya gak ikhlas ketika dia diambil oleh orang lain, atau perjuangan saya hanya sia-sia. Kan secara hati ya, pasti ini tidak akan menyangkut batin. Iya, menyangkut batin. Secara tidak langsung tidak mengikhlaskan, susah untuk mengikhlaskannya. Jadi gini, pada dasarnya ya, memang sangat susah mengikhlaskannya kalau diri Kang Tian sepenuhnya belum bisa mengikhlaskan orang tersebut. Nah, andai kata kalau Kang Tian bisa dengan teknik gitu ya. Teknik gitu ini saya rasa sih memaafkan semua orang ataupun orang yang telah menyakiti perasaan kita atau Kang Tian cukup mudah. Cukup mudahnya gini. Kita duduk aja santai, rileks, tidak ketemu sama siapapun. Nggak, maksudnya tidak ketemu sama si objek atau si wanita tersebut juga bisa. Jadi landasan utamanya, cara cuma hanyalah menjadi cara kalau tidak praktek. Jadi ada teori, ada praktek. Teorinya Kang Tian duduk santai rileks,
Yang kedua, bayangkan si target atau si cewek tersebut. Dulu mungkin Kang Tian pernah merasakan saking cintanya ke si wanita tersebut gitu kan, saking sayangnya. Sebenarnya yang membuat selama ini yang sulit dilupakan Kang Tian duluan mengirim perasaan kepada si cewek tersebut. Nah, itu kuncinya. Lantas harus ada kata nyaman dulu, Kang Tian. Nyaman dulu. Sebenarnya yang disebut cinta kan sudah saya jelaskan dulu. Yang namanya cinta itu kehidupan. Dan bayangin tuh si muka target, Kang Tian cukup santai, berdamai, pejamkan mata, langsung ucapkan, sebut nama dia. Contoh, Mirna. Mungkin sudah semestinya ini terjadi. Bayangkan secara nyata tuh si mukanya, Mirna. Mungkin semuanya dan sudah semestinya terjadi. Dan ini salah saya. Dan aku memaafkanmu, Mirna, gitu kan. Memaafkanmu baik secara lahir maupun batin. Sekarang kamu pergi dari pikiranku karena aku sendiri butuh yang namanya masa depan. Saya maafkan kamu pergi, saya ikhlaskan kamu pergi. Mulai detik ini, nanti dan seterusnya, saya ikhlasin kamu, saya maafkan kamu, dan kamu pergi. Nah, itu kuncinya, itu tekniknya. Teori sama prakteknya itu. Paham? Nah, jadi intinya memang masa lalu itu ya tidak bisa dilupakan tanpa kecuali berdamai dengan diri sendiri sepenuhnya, menerima diri sendiri sepenuhnya. Itulah landasan utamanya. Begitu. Padahal ya yang disebut perasaan, taruhlah luka batin. Luka batin itu ya mungkin dari pasangan dulu menyakiti perasaan Kang Tian, ya itu yang disebut luka batin hingga menjadikan doktrin. Dan nyampe detik ini Kang Tian gak akan pernah maju kalau tidak tahu teknik sama teorinya. Paham kan? Berarti Kang Atep semuanya itu harus ada teorinya ya? Teori sama teknik. Teori sama praktek. Oh iya, teori sama praktek. Berarti yang Kang Atep sampaikan tadi, insya Allah saya akan, karena sebelumnya saya tidak pernah melakukan teori itu. Nah, itulah plus 62. Plus 62 loh. Iya. Gitu kan. Berarti kalau plus 62 mah selalu pengen yang instan ya? Ya, selalu pengen yang instan. Padahal dia sendiri tidak tahu tekniknya serta teorinya ataupun prakteknya. Sebenarnya itu mencakup ke kehidupan kita loh. Gitu. Jadi intinya mungkin teori dan tekniknya tadi sudah saya kasihkan. Masa depanmu itu lebih penting daripada menyikapi perasaan-perasaan yang gak jelas loh. Masa depanmu loh, kebahagiaanmu lebih penting. Paham kan? Ya. Jadi intinya gitu. Insya Allah saya akan lakukan teori itu dan akan saya praktekkan. Nah, secepatnya. Disiplin harus, konsisten harus. Ya nih, kalau ngomongin konsisten nih, untuk konsisten itu susah Kang ya. Nah, jadi gini konsisten itu ya. Ya pada dasarnya kan yang namanya teori dan praktek itu diprogram sama pikiran kita. Untuk melakukan programming dalam pikiran itu harus membutuhkan waktu 1 minggu, 21 hari, bahkan 1 bulan loh. Jadi intinya ketika lu mau praktek teori gibrigen, gitu. Jadi langsung masuki kondisi bawah sadarmu yang disebut meditasi tadi. Nah, meditasi tadi, dan bayangin tuh si cewek tersebut dan lakukan hai Mirna. Tuh kan enak kan, hai Mirna. Kamu hadir
sekarang juga. Mungkin sudah semestinya begini, dan saya memaafkanmu, kamu pergi, aku ikhlaskan kamu pergi, dan aku maafkan. Nah, kuncinya itu, ikhlaskan, maafkan, pergi, karena masa depanku lebih penting daripada kamu. Nah, itu loh. Siap. Paham kan? Paham. Jadi oke, masa depan lebih penting, kebahagiaan juga lebih penting, keluar dari zona nyaman juga lebih penting ya. Oke, terima kasih Kang Atep atas Sama-sama. teori dan pencerahannya. Saya akan lakukan itu Ya. dan ketika saya sudah melakukan hal itu, jika ada efeknya saya akan hubungi kembali Kang Atep. Oke. Dampak dari teori itu seperti apa? Oke. Siap. Ya, mungkin sahabat cukup sampai di sini dulu, dan tunggu masih banyak sebenarnya cara dan teknik. Namun waktu kita terbatas. Apabila ada salah kata baik dari saya ataupun Kang Tian, mohon maaf, namanya juga manusia, karena manusia luput dari kesalahan ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.